PD Perjuangan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas untuk mematangkan strategi pemenangan pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Rakernas yang digelar di Sekolah Partai PD Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam Rakernas yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Baca Pres Ganjar Pranowo mengusung tema fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara negara. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP memberikan arahan pada hari pertama acara paling akbar di lingkup Partai Banteng. Namun pidato kedua tokoh ini digelar secara tertutup karena berisi strategi partai dalam menghadapi pemilu 2024. Negara berkembang dapat lompat menuju negara maju, bisa sama dengan India, Tiongkok, Amerika, dan mungkin insya Allah kalau benar begitu kejadiannya kita menjadi nomor 4. Jadi konklusinya dari pertanyaan itu adalah maukah kita bersama-sama menanggung beban itu bukan sebagai beban tapi sebagai sebuah perjuangan untuk bisa masuk ke era itu. Kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan adanya perang. Saya kira tantangan seperti itu harus kita ketahui bersama sehingga PD Perjuangan bisa mendesain sebuah rencana besar apabila nantinya ke depan diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini hingga bayangan-bayangan yang tadi saya sampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaan yang tidak. Tetapi juga ada sebuah kesempatan besar. Ya, kita akan membahas lebih jauh mengenai Rakernas PD Perjuangan hari ini yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Baca Pres dari PDIP Ganjar Pranowo, yang tentu juga tadi ada kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Selamat malam Mas Toto, Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam, Mas Riko. Baik, terima kasih untuk waktunya, Mas Toto dan juga Bang Eriko. Kita mau mencermati momen demi momen di Rakernas pada hari ini karena cukup menarik. Ada banyak momen dan juga pernyataan yang menarik, baik dari pidato Bu Mega yang memuji Pak Jokowi, kedekatan keduanya, dan juga kalau kita bicara soal sosok Baca Pres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bang Eriko, ada pidato ataupun arahan yang dilakukan secara tertutup ya bagi kader dari Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati. Jadi persisnya Rakernas ini kemana arahnya dan seperti apa tadi poin-poin yang dibahas dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Ya, Bung Reinhardt, saya berterima kasih kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Memang Rakernas ini dirancang untuk 3 hari pelaksanaan, dimulai dari hari ini sampai dengan hari Kamis. Itu pelaksanaan durasinya. Dan hari ini di saat pembukaan tadi Ibu Megawati melakukan katakan semacam sharing lah begitu ya, sambutan, tapi sebenarnya kalau dikatakan sambutan ini lebih tepat namanya karena internal kami di internal PDI Perjuangan. Jadi ini memang bersifat secara, katakan di dalam ketertutupan itu sifat secara terbuka, berbicara dari hati ke hati bersama Ketua Umum dengan kami semua, dan beliau menyampaikan panjang lebar termasuk juga menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo mengenai sebenarnya seperti apa sih, kenapa konsep kemenangan, konsep juga kebersamaan kita di dalam melakukan tugas dan juga pengejawantahan dari hasil Kongres itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibu Mega. Kurang lebih tadi durasinya, Bung Reinhardt, sekitar 1 jam lebih sedikit yang disampaikan Ibu Mega. Nah kemudian pada kesempatan kedua,
tentu secara kehormatan diberikan kepada Bapak Presiden Jokowi, kader terbaik PDI Perjuangan. Beliau hampir 30 menit kalau saya tidak salah tadi dari durasinya, dan beliau di pertengahan pertama menyampaikan dan kenapa ini memang seharusnya nanti diteruskan oleh penerus beliau, dan beliau secara gamblang juga tadi disampaikan kepada wartawan bahwa ya Mas Ganjar yang diharapkan untuk dapat meneruskan tugas-tugas dari Bapak Presiden Joko Widodo, tapi tentunya ini nanti melalui proses pemilu yang akan datang. Dan untuk mencapai itu sebagai kader, ini konsep yang sangat baik, Mas Toto, begitu juga Bung Reinhardt, beliau menyampaikan masukan-masukan untuk bisa paling utama yang beliau sampaikan bahwa sangat optimis. Kenapa? Karena memang Mas Ganjar ini sudah punya banyak kelebihan. Itu tadi yang beliau sampaikan, dalam keberanian, di dalam dirinya, itu semua tadi sudah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, dan kami tentu tadi Ibu Ketua Umum juga menyambut baik sekali apa yang diutarakan oleh kader terbaik PDI Perjuangan dan sekaligus menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini tadi sudah dijelaskan Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Mega juga dalam sesi tadi tanya jawab dengan wartawan. Begitu. Ya. Kita coba dengar lagi ya Bang Eriko dan juga Mas Toto tadi bagaimana Pak Jokowi bicara soal sosok Pak Ganjar Pranowo. Ya. Yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Ya, itu tadi disampaikan ya Bang Eriko dan langsung disambut tepuk tangan. Maknanya apa ini bagi kader internal pernyataan Pak Jokowi ini? Begini, dari segala segi kesiapan, seorang kader PDI Perjuangan, bukan saya mau menambah-nambahkan, tapi ini bisa ditanyakan langsung kepada Mas Ganjar, tentu dipersiapkan secara matang melalui proses-proses yang panjang, Bung Reinhardt, dari mulai proses kaderisasi sampai diberikan penugasan. Penugasan-penugasan ini ada tahapannya, seperti Mas Ganjar, dari mulai tingkat bawah, kemudian sampai di DPR RI, dengan kinerjanya di DPR RI, kemudian diberikan kesempatan menjadi calon gubernur di Jawa Tengah, yang mana pada saat itu hasil surveinya, boleh ditanya Mas Toto, itu sangat rendah dibandingkan dengan incumbent pada waktu itu. Dan itu bisa dibuktikan dengan hasil gotong royong dan juga keberaniannya Ganjar ini bisa diwujudkan menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, ini tingkat nasional. Tingkat nasional ini kan juga bukan sembarangan. Ini memimpin satu bangsa yang demikian besar, yang terdiri dari 17.000 pulau, yang 280 juta lebih penduduknya. Nah, ini kalau tidak berani, tidak punya nyali, tidak punya daya juang yang luar biasa, bagaimana mau memenangkan ini? Dan itu ada di dalam disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, tapi tentu dilanjutkan juga oleh beliau, perlu proses yang komprehensif dan matang dari pengalamannya Bapak Presiden Joko Widodo memenangkan periode pertama dan periode kedua, perlu konsep yang benar-benar baik dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu tadi. Dan yang terjadi hari ini menurut Bang Eriko bisa mematahkan isu bahwa ada kerenggangan antara Bu Mega, Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan lain sebagainya, Bang Eriko? Jujur saja, Bung Reinhardt ya, saya secara pribadi sering kan mendengar pertanyaan itu atau katakan yang menjadi di dalam sosial media. Saya sendiri merasa heran karena saya yang mengamati, oke lah katakan saya dianggap sebagai kader partai sebagai seorang yang subjektif. Tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana kehangatan dari ketiga orang yang luar biasa ini, dari mulai Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Megawati, dan juga Mas Ganjar, kehangatannya, kedekatannya. Dan tadi, ya mungkin tadi secara tertutup, tapi kan ada foto-foto yang tadi secara viral. Bagaimana pada saat turun Ibu Megawati
melalui jalur itu tadi berpegangan pada langsung Pak Jokowi memegang tangan Ibu Megawati dan beriringan. Aduh, alangkah indahnya Bung Reinhardt. Saya sendiri merasa terharu di mana seorang presiden, seorang senior kemudian dilanjutkan oleh Bapak Jokowi sebagai presiden yang meneruskan sebagai kader terbaik. Kemudian di belakang beliau ada Mbak Puan dan di belakangnya ada Mas Ganjar. Waduh, ini rasanya sesuatu hal yang luar biasa. Apakah itu bisa dikatakan dibuat-buat atau tidak? Saya melihat sendiri bagaimana ketulusan Bapak Presiden Joko Widodo dan bagaimana Ibu Mega menunjukkan rasa sayang, perhatiannya kepada kader terbaiknya. Dan itu terlihat betul, tidak bisa itu dibuat-buat. Dan tadi kami tidak ada merencanakan itu untuk mengambil. Ada beberapa teman yang memvisualisasikan itu dan kemudian mengirimkannya kepada media. Jadi sekali lagi, saya juga tidak tahu bagaimana dikatakan renggang. Pertemuan rutin sebulan sekali minimum, bahkan kadang-kadang lebih, itu diminta oleh Bapak Presiden Joko Widodo, terkadang Ibu Mega, bagaimana mereka bertukar pikiran, bersilaturahmi secara terbuka empat mata. Di mana letak yang dikatakan keretakan itu? Dan dalam memutuskan Mas Ganjar sebagai calon presiden, itu betul-betul sudah berbicara panjang lebar dan cukup lama dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Bagaimana Ibu Mega berkontemplasi juga dengan senior-senior, dengan kami semua. Jadi artinya ini bukan satu proses yang begitu saja seolah-olah diputus ketahui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tidak benar seperti itu kalau menurut kami. Begitu. Kalau menurut Mas Toto bagaimana Mas? Dari beberapa momen kehangatan saling puji di antara Bu Mega, Pak Jokowi, juga ada Pak Ganjar di sana. Dan kalau kita bicara soal pemenangan Pilpres 2024, apa yang menarik menurut Mas Toto dari momen Rakernas di hari pertama ini PDI Perjuangan? Iya, tentu pusat perhatian publik adalah terutama buat pemilih Jokowi ya, adalah pada peristiwa pertama terkait dengan kalau dilihat yang viral kan harmonisnya hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Karena kan beberapa hari terakhir ada isu misalnya ada media dari Singapura memberitakan keretakan hubungan. Walaupun kita tahu isu keretakan hubungan ini tadi Bung Eriko mungkin secara implisit sudah mengatakan bukan pertama kali ya dihembuskan. Sudah sering ada yang menghembuskan. Yang kedua yang terkait dengan situasi elektoral tentu saja pada pertanyaan publik apakah betul isu mengenai keretakan tadi berpengaruh pada endorsement dari Pak Jokowi terhadap Mas Ganjar misalnya sebagai kader satu partai, dan di luar satu partai pun sudah beberapa kali Pak Jokowi memberikan endorsement kepada Ganjar. Dan kalau kita lihat apa yang tampak pada hari ini bahkan memberikan sebuah simbol yang lebih eksplisit ya dibanding sekedar kehadiran Pak Jokowi pada saat batu tulis. Kalau kita bicara dalam konteks ungkapan atau statement Pak Jokowi ya, pada saat kita lihat di batu tulis tidak ada pernyataan se-eksplisit ini, atau sehari sudahnya setelah sholat Id tidak ada juga pernyataan se-eksplisit ini. Bahkan ada beberapa misalnya yang digambarkan kunjungan kerja Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai endorsement pada Pak Prabowo. Tapi saya juga sebenarnya cukup kaget hari ini bisa dikatakan endorsement yang cukup eksplisit yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi dulu pernah 2 kali eksplisit. Pertama pada saat Rakernas Projo, yang kedua pada saat acara di GBK kalau saya tidak salah bulan November ketika bicara rambut putih. Pasca kejadian itu baru sekarang kita bisa melihat sebetulnya ada statement yang bisa dikatakan cukup eksplisit. 2 video tadi yang viral tuh. Yang pertama adalah masalah nyali dan berani. Dan ini kalau digunakan oleh teman-teman PDI Perjuangan dan pemilih Ganjar mungkin akan digunakan untuk menjawab tuh kan berarti pada saat musra ketika Pak Jokowi menekankan ada pemimpin yang berani, berarti itu maksudnya Ganjar. Padahal kemarin sering diartikan itu lebih mengarah ke Prabowo misalnya oleh para pemilih Prabowo. Yang yang kedua tadi juga tersebar bahasa ketika berbicara Indonesia akan bisa menjadi negara maju 2029, 2034 dan seterusnya. Dan kemudian di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, tanda kutip ya, kalimat eksplisit. Jadi seperti menunjukkan bahwa Pak Jokowi berharap Mas Ganjar yang kemudian jadi presiden, itu yang menurut saya memang memiliki bobot terpenting dari Rakernas hari ini. Di luar tentu saja ada pembicaraan tertutup mengenai strategi yang harus mereka rumuskan bersama, baik di level kepala daerah, masukan dari Pak Jokowi sendiri, ataupun di level legislatif. Tetapi memang yang terpenting dan bobotnya hari ini adalah pertunjukan PDI Perjuangan memperlihatkan Jokowi masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Pilihan politiknya tidak berbeda dengan Ibu Mega dan partai,
dan kedekatan Ganjar dengan Jokowi yang memang sudah ada jauh sebelum pengumuman batu tulis itu masih tetap terjaga. Itu sih menurut saya yang memiliki bobot terpenting, dan pembicaraan kita dan media dan publik mengenai pertanyaan-pertanyaan sebetulnya Jokowi mendukung siapa di 2024 menurut saya akan hidup kembali. Oke, dan itu cukup terjawab di peristiwa hari ini ya, Mas Toto. Kalau dari lihat tadi pernyataan Pak Jokowi soal Mas Ganjar tadi. Kita bisa lihat dari bahasa simbolik kecil misalnya ya, Bang Reinhardt. Contoh, Pak Jokowi tadi hadir bajunya tidak kalah merah dengan Bang Eriko. Karena kalau kita lihat ya memang ini cocok logi ya, bahasa simbolik yang semuanya sifatnya tafsir dan spekulasi. Dalam dua peristiwa besar terakhir, hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50, lalu kemudian peristiwa batu tulis, Pak Jokowi menggunakan baju yang dominan warna hitam, walaupun ada beberapa warna merah, ya arsiran merah begitu ya. Tetapi tadi jelas warna merah. Itu sendirian kita tahu biasanya akan menimbulkan perbincangan di publik bahwa keberadaan Pak Jokowi jauh lebih merah hari ini dibandingkan keberadaan beliau pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ataupun batu tulis. Diperkuat oleh sebuah statement yang sifatnya resmi diungkapkan ke hadapan publik tadi dalam konvers, nyali berani Ganjar memiliki itu, saya percaya Ganjar punya itu. Bahkan saya nggak tahu nih dibocorin atau bocor pidato dalam pertemuan tertutup yang menyebutkan di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo Indonesia Negara Maju tadi. Jadi saya sih melihat ada tahapan yang berbeda lah, dan ini bisa menetralisir sebagian asumsi atau klaim dari pihak lain yang mengatakan Pak Jokowi tidak lagi berada satu barisan dengan Ganjar Pranowo. Ya. Mas Toto, ini masih soal asumsi ya, Bang Eriko juga. Ada yang membaca juga bahwa tampaknya di momen hari ini PDI Perjuangan agak soft ke Pak Jokowi, mungkin karena melihat hasil survei yang tidak bisa dikesampingkan bahwa pengaruh Pak Jokowi untuk pemenangan Capres itu sangat besar. Apakah Mas Toto juga melihat ke arah yang sama? Iya, secara implisit saya pikir teman-teman PDI Perjuangan pasti menyadari bahwa ketika mereka adalah bagian dari keberlanjutan, dan yang dinilai dalam keberlanjutan ini adalah sosok kadernya bernama Jokowi, dan kebetulan pencapaian tingkat kepuasan publiknya tinggi, ya pasti secara rasional PDI Perjuangan juga menyadari bahwa kemenangan Pilpres dan Pileg tidak bisa dilepaskan hanya misalnya bersandar pada satu variabel soliditas partai. Mereka juga harus mengambil insentif tersebut dong, bahwa keberhasilan kader yang menjadi presiden itu juga harus ikut dinikmati oleh PDI Perjuangan, dan salah satu caranya adalah berjalan segaris dan bersama-sama dalam pertarungan Pilpres ini. Itu yang menyebabkan mungkin kalau kita lihat, mungkin teman-teman PDI Perjuangan juga pasti menyadari ada yang berusaha membawa narasi, ada perpecahan, ada perbedaan sikap, bahkan termasuk dengan Gibran, dan sudah pasti dalam pro dan kontra seperti itu, teman-teman PDI Perjuangan juga menyadari kalau tafsir seperti ini dibiarkan, itu akan merugikan partai juga. Oke, jangan sampai justru elektoralnya Pak Jokowi lari ke pihak yang lain begitu ya, padahal kader PDI Perjuangan. Saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, ada tanggapan soal kalau kemudian PDI Perjuangan dianggap sekarang mulai lunak ke Pak Jokowi karena tidak bisa menyampingkan faktor Pak Jokowi bisa memenangkan Pilpres, capres tertentu? Ya, saya tentu tidak bisa membantah bahwa itu anggapan tadi Bung Reinhardt tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Toto. Tapi kalau dari kami, dari Ibu Mega sendiri, ya memang Pak Jokowi itu adalah bagian utama dari partai ini, kader terbaik. Dan kalau kita mau berbicara jujur, bayangkan haknya Ibu Mega diberikan kepada beliau. Seperti sekarang juga nanti yang akan meneruskan itu kepada Mas Ganjar. Bukankah ini hal luar biasa sebenarnya? Betul tidak Mas Toto? Biasanya ketua umum yang mau maju atau apa, ini kan tidak. Nah, artinya sudah sangat sewajarnya. Lah orang lain saja, katakan dalam tanda kutip, memanfaatkan. Nah kalau kita bukan memanfaatkan, lah kita ini bagian kita, ini keluarga kita, ini saudara kita. Nah ini kalau mau dikatakan adik atau bagian dari keluarga Ibu Mega dan keluarga kami semua. Lah apa yang salah dalam hal ini? Dan beliau adalah memang kader PDI Perjuangan. Jadi artinya kalau ini tidak lagi dikatakan benar-benar diberikan tempat yang sangat sewajarnya, ya sudah.
sudah aneh menurut kami. Inilah yang dilakukan. Dan tadi Ibu Mega menyampaikan, memuji bahwa langkah-langkah berani yang disampaikan Pak Jokowi, dan juga Pak Jokowi menyampaikan, nah inilah saya diberikan kesempatan untuk maju, untuk melaksanakan tugas ini, memenangkan kontestasi dulu presiden, dan inilah yang saya hasilkan. Nah, dengan tingkat popularitas tadi yang disampaikan Mas Toto, kurang lebih 80%, ya sudah sangat sewajarnya bahwa improvement atau improvement dari Bapak Presiden Joko Widodo itu pasti didengar oleh masyarakat. Nah, beliau bagian dari PDI Perjuangan. Bukankah seharusnya yang mendapatkan berkahnya, mendapatkan kotel efeknya ya memang PDI Perjuangan? Itu sudah sangat sewajarnya. Dan tadi juga Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan masukan-masukannya sebagai kader PDI Perjuangan. Wah, bagus sekali. Menurut kami ini sesuatu hal yang bersambung gitu, gayung bersambut. Nah, itulah bahasa paling tepatnya. Saling menghargai, saling menghormati, tapi juga memberikan masukan yang sangat berharga. Dan di sini tadi saya harus jujur menyampaikan bahwa tidak ada lagi keraguan. Memang beliau mendukung Mas Ganjar Pranowo. Itu tadi beliau sampaikan secara nyata dan secara implisit dan eksplisit. Tidak ada keraguan-keraguan yang disampaikan oleh beliau tadi. Karena kenapa? Bung Reinhardt, tadi rekan-rekan wartawan sendiri yang menanyakan. Tidak mungkin di situ ada yang mau dikatakan ada tanda kutip direkayasa, seolah-olah tidak ada. Beliau menjawab langsung. Apa yang menjadi nilai paling lebih? Keberanian. Nah, ini yang sering dianggap berani atau tidak ini, mampu atau tidak. Nah, ini dijawab oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi. Kalau yang menjawab ini tentu Mas Ganjar atau katakan Ibu Mega, tentu lebih katakan secara subjektif. Tapi karena ini yang menjawab Bapak Presiden Joko Widodo, yang berharap tentunya nanti hasil kinerjanya selama ini, yang selama hampir 10 tahun ini, diteruskan oleh penerusnya. Dan beliau tadi menyampaikan secara gamblang bahwa Bapak Mas Ganjar Pranowo yang nanti diharapkan bisa meneruskan ini. Ya, kalau kami tentu sebagai manusia biasa berharap dengan ini tentunya Mas Toto, kepada semua kita juga Bung Reinhardt, kepada semua pemirsa dari MNC, ya ini bisa menunjukkan kejelasan yang ada, menuntaskan keraguan-raguan di dalam pikiran masing-masing. Sangat wajar pada saat itu memang masih ada keraguan. Tapi kalau saat ini ya, apalagi bahkan tadi Mbak Puan ini secara eksplisit tadi Mas Toto, Bung Reinhardt menyampaikan, kan ditanya soal Kaisang bagaimana di Depok, kan begitu kan, Mas Kaisang di Depok. Loh, silakan. Itu Mbak Puan sampaikan. Monggo, nanti kita ini kan prosesnya belum bisa sekarang, karena sekarang kan adalah pileg dan pilpres. Nah, habis ini kita bicara soal pilkada. Nah, itu jelas disampaikan Mbak Puan. Bahkan nama-nama dari 10 nama, ada 6 nama yang sudah disebutkan Mbak Puan tadi secara jelas. Nah, bahkan para media, rekan-rekan media pun kaget. Bahkan Mas AHY pun disebutkan. Betul kan? Tadi jelas disampaikan oleh Mbak Puan. Tinggal 4 nama lagi tadi yang belum beliau buka. Saya tidak tahu kenapa tadi belum beliau buka. Kan sah-sah saja supaya nanti Mas Toto dan teman-teman bisa mensurvei ini nanti pasangannya mana yang tepat. Nah, Mas Toto, monggo Mas Toto, nanti ini dilakukan supaya kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Begitu Bung Reinhardt. Oke, jadi kalau Mas Toto tadi katakan Pak Jokowi hari ini bajunya nggak kalah merah dengan Bang Eriko, itu buat Bang Eriko juga sepakat ya. Artinya hari ini Pak Jokowi lebih menunjukkan kemerahannya. Ya, kalau saya komentari lagi soal baju itu udah Mas Toto udah paling benar lah dalam hal itu. Kalau saya subjektif, kan begitu. Oke, Bang Eriko, tadi juga cukup menarik ketika Pak Jokowi juga mengingatkan ya bahwa ya untuk memenangkan tentu tidak hanya dengan PDI Perjuangan, tapi harus partai-partai yang lain. Apa menurut Bang Eriko maksud dari Pak Jokowi ini dan seperti apa kemudian PDI Perjuangan menyikapinya? Begini. Kita juga harus menyadari betul, itu Ibu Ketua Umum Ibu Mega selalu menyampaikan kepada kami semua bahwa kita memang harus meyakinkan rakyat dan tidak bisa hanya PDI Perjuangan saja. Makanya kenapa kita bermitra bekerja sama. Bahkan dulu saya sebagai koordinator, komandan dari tim kampanye nasional relawan tahun 2014, Mas Toto juga tahu dalam hal itu. Ini semua harus bersinergi, Bung Reinhardt. Sesama partai politik bersinergi, bekerja sama. Kemudian juga partai politik dengan juga rekan-rekan relawan. Tapi rekan-rekan relawan yang benar-benar bekerja sukarela ya, Bung Reinhardt, dengan catatan itu. Dan kemudian juga mereka harus bertransformasi. Mereka bertransformasi pada saat calonnya itu sudah jelas.
sehingga mereka bisa menyatakan pendukungannya. Pada waktu itu Pak Jokowi, wah langsung terbentuk relawan Pak Jokowi. Waktu zaman saya 1788 kelompok dan pribadi relawan. Ada yang menyampaikan, saya cuma sendiri, itu juga harus kita hargai. Ada yang banyak anggotanya, ada yang sedikit. Nah, dalam hal ini, sinergisitas ini, karena begini, tadi juga Pak Jokowi menyampaikan, yang memilih Mas Ganjar itu, dan itu sangat benar, memilih Mas Ganjar itu nanti kan bukan hanya pemilih PDI Perjuangan saja, kan itu sudah pasti. Untuk menang, harus ada yang lain juga memilih. Ya. Apakah itu dari pemilih partai lain, nah itu lebih paham tentu Mas Toto, ataukah dari relawan, ataukah dari masyarakat yang tidak mau terikat terhadap pilihan partai, kan bisa saja, Bung Renat. Ini bagaimana caranya? Nah, itu Pak Jokowi tadi menyampaikan ya. Saya tentu nggak mau buka di sini kiat-kiatnya. Kalau bisik-bisik sama Mas Toto nanti boleh kan begitu kan, supaya Mas Toto nanti surveinya pas kan begitu kan, artinya pas benar-benar objektif gitu kan. Saya nggak boleh buka lah semua strateginya di sini. Padahal judul kita strategi PD Perjuangan loh, Bang Eriko. Tapi artinya betul bahwa tadi sepakat bekerja sama. Nah, itu intinya, sinergitas antara presiden kita, begitu juga dengan Mas Ganjar, Ibu Mega sebagai PDI Perjuangan, dan juga kita mengajak seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, intinya sebenarnya selalu sering saya sampaikan nih Bung Reinhardt, bahwa rakyatlah yang menjadi panglima, rakyatlah yang nanti menentukan, rakyatlah sumber kemenangan itu sendiri. Itu tadi disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, dan begitu juga Ibu Mega. Oke, baik Mas Toto, bicara soal survei dan juga soal strategi, tidak bisa kita hindari bahwa sejumlah temuan survei juga menyebut dukungan pemilihnya Pak Jokowi juga bisa diambil oleh kandidat yang lain, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Ini yang tentu perlu juga mungkin diantisipasi oleh PD Perjuangan. Menurut Anda, bagaimana kemudian PD Perjuangan harus menyikapi temuan-temuan survei ini, atau kemungkinan adanya pemilih Pak Jokowi yang bisa beralih ke Pak Prabowo Subianto, mengingat endorsement itu juga disebut-sebut juga seringkali diberikan kepada Pak Prabowo Subianto? Iya, yang pertama bagaimana kita melihat ada dua keuntungan yang sebenarnya bisa didapatkan oleh teman-teman PDI Perjuangan ya. Dengan tadi input dari Pak Jokowi, saya sebutnya input keras gitu ya. Karena itu terkait dengan hal yang cukup sensitif biasanya buat partai, berbicara bahwa kalau mau Ganjar menang, tidak hanya cukup PDI Perjuangan, dia harus dipilih oleh pemilih partai lain, diusung oleh partai lain, dan tidak ada satupun partai yang bisa memenangkan kontestasi sendirian. Itu menurut saya input konstruktif tapi juga keras. Di satu sisi akan memberikan masukan juga buat teman-teman PDI Perjuangan yang memang secara kuantitatif kan menyadari sesolid-solidnya partai ini, kekuatannya katakanlah kalau berdasarkan survei atau 2019 hanya 20% lebih. 100% atau 120% mereka solid pun mereka tidak cukup untuk menang. Di situ dibutuhkan keluasan untuk bisa mendapatkan partai lain dalam barisan koalisi, mendapatkan mesin politik baru, termasuk dalam tanda kutip masuk ke dalam kritik yang seringkali muncul, misalnya di kalangan pengamat ataupun netizen misalnya ya. Ganjar ini jangan cuma warna merah saja dong. Indonesia ini kan juga selain merah ada hijaunya, ada birunya, ada putihnya, dan lain-lain. Karena memang itu sebuah keniscayaan dalam sistem presidensial, ketika terpilih nanti dia milik rakyat. Bukan hanya milik satu partai, karena tidak hanya menjadi kepala pemerintahan, tapi kepala negara juga. Itu yang membedakan dalam sistem presidensial, kenapa istilah petugas partai itu menjadi sebuah perdebatan. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua juga PDI Perjuangan sebenarnya secara psikologis terbantu loh. Saya bisa saja kemudian membaca apa yang diungkapkan Pak Jokowi tadi, itu sebuah hal yang bisa mengubah konstelasi politik koalisi. Karena kita tahu pengaruh beliau sangat besar, ditunggu endorsementnya bukan hanya oleh publik dan pemilihnya, tapi kan partai-partai pendukung Jokowi ini kan juga menunggu hilal, bahasanya gitu yang saya sering dengar gitu ya, akan mengarah kemana. Kemarin-kemarin sempat dilihat karena nyemplungin kaki bareng Pak Prabowo setelah musrah, berarti Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Tapi ternyata hari ini istilah pidato Pak Jokowi tentang berani dan nyali yang muncul di musrah, kok malah dialamatkan kepada Ganjar misalnya gitu kan. Bukan tidak mungkin ini akan mengubah konstelasi, bahkan terkaan saya berdasar bocoran dari yang kita baca di berita kan dalam beberapa hari ini akan ada partai yang katanya akan mendukung
Mas Ganjar. Saya nggak tahu nih, Bung Reinhardt mungkin tahu juga gitu ya. Dan salah satunya saya pikir itu salah satunya Mas pasti Toto. akan dipengaruhi secara psikologis oleh ya Mas Toto, kenapa ditanyakan kepada Bung Reinhardt? Ini kan Bung Reinhardt ini kan jurnalis kupingnya banyak pasti. Jadi lebih tahu dari kita ini. Ya, betul, Tapi betul. itu yang Ya, saya ya, sebutkan salah satu statement dari seseorang yang masih kuat tingkat publiknya seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi saat ini. Momen kecil hanya beberapa menit yang kita lihat dari beberapa statement Jokowi tadi saja, itu bahkan juga bisa berpengaruh dalam konstelasi pembentukan koalisi. Saya melihat kecenderungan arah angin partai-partai untuk melirik Ganjar yang mungkin tadinya kabur atau ragu-ragu, dengan statement Jokowi hari ini juga akan membawa sebuah modal baru ya secara psikologis buat Ganjar dan PD Perjuangan. Tapi tadi harus diikuti menurut saya oleh input keras dari Pak Jokowi, keluasan daripada PD Perjuangan, partai terbesar memang, untuk kemudian bisa membentuk koalisi yang lebih besar, menarik pemilih Ganjar bukan hanya dari pemilih PD Perjuangan. Itu menurut saya juga sepertinya harus dimanfaatkan dalam bentuk action yang konkret. Ya, dan input yang dalam tanda kutip mungkin keras tadi kata Anda dan juga konstruktif ini Mungkin tampaknya bisa. hanya Jokowi yang akan berani mengutarakan ini. Ya, itu yang saya katakan, artinya ini cukup bisa diterima oleh PD Perjuangan. Ya, bisa diterima oleh Bu Mega, oleh para kader PD Perjuangan, input ini ya Mas Toto ya. Orang kan melihatnya begini ya, seringkali akhirnya kalau dalam pertemuan tertutup seperti itu orang menduga-duga dengan cocok logi bagaimana bahasa tubuh, lalu kemudian apakah cemberut atau tidak Ibu Mega ketika ada input yang keras seperti itu. Tapi tadi rentetan acara dan gambar visual, viral video yang muncul memperlihatkan ada yang berkesinambungan dari kehadiran pakai baju merah Pak Jokowi, lalu kemudian statement yang sangat mendukung Mas Ganjar, diselingi dengan input keras terhadap partai, tapi kemudian ditutup oleh visual Pak Jokowi dengan Ibu Mega gandengan tangan misalnya. Tadi ada turunan tuh kalau saya lihat di gambar atau di video gitu ya. Dan tidak terlihat simbol-simbol yang biasanya akan ditafsirkan macam-macam tuh. Bahwa Ibu Mega tidak terlihat senang pasca pertemuan tertutup dan lain-lain. Kebetulan tadi start dan endingnya itu memang menunjukkan hal yang positif bahwa ada organisasi di partai ini termasuk dari psikologis yang terbaca dari visual Ibu Mega dan statement Pak Jokowi. Oke, menarik Bang Eriko. Terakhir ke Anda, berarti Anda yakin bahwa juga momen yang terjadi hari ini bisa merubah konstelasi koalisi hari ini? Biasanya bocoran Bang Eriko ini suka kejadian ini, beberapa kali dibocorkan, kemudian kejadian ya Bang Eriko? Jadi begini, Bung Reinhardt, saya ini ada di kelas di tempat besok juga diskusi Rakernas ini terjadi. Hari ini masih bisa saya pergunakan dalam Zoom ini bersama dengan Bung Reinhardt, dengan Mas Toto beserta seluruh yang menyaksikan ini. Nah, ini menarik memang Bung Reinhardt. Artinya apa? Tadi sudah banyak sebenarnya yang dianggap, katakanlah, kita juga harus menerima kritik otokritik, kan begitu, Mas Toto? Bahwa ada kebekuan-kebekuan yang tercairkan. Contoh, tadi Mbak Puan menyampaikan sendiri calon-calon wapres, kan begitu. Nah, ini sangat menarik. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam 1-2 bulan ke depan, nanti akan ketemu ini bakal-bakal calon wapres yang akan dipasang-pasangkan. Nah, ini tugas Mas Toto dan teman-teman untuk menggatuk-gatukkan ini, untuk mencocok-cocokkan ini. Tapi saya berterima kasih sama Mas Toto, tadi menduga-duga. Saya tidak mau menduga-duga, walaupun nama saya Riko Sotarduga, kan begitu. Nah, tadi memang betul-betul menarik. Artinya begini, inilah sebenarnya yang namanya Rakernas. Kalau kita mau berbicara secara jujur, ada penyampaian secara terbuka, apa adanya, dan dengan niat nawa itu yang luar biasa. Nah, di sini apa kepentingan yang paling utama? Bahwa rakyat yang menjadi panglima. Ini jelas tadi disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, begitu juga panjang lebar 1 jam lebih Ibu Megawati menyampaikan harus turun. Kalian tidak bisa lagi di dalam zona yang harus turun ke bawah bersama-sama dengan masyarakat dan harus mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat itu. Nah, disitulah ini ketemu kedua pemimpin ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini memang sesuatu hal yang sangat kami tunggu-tunggu.
ini Rakernas ini memberikan kita apa ya, semangat, mendorong, ya kalau nanti istilah Mas Toto bilang, ini bisa game changer-nya terjadi nih di sini nih, mulai perubahan lagi yang luar biasa kan begitu kan. Nanti ini hasil survei bisa berubah juga. Nah, mari kita tunggu bersama-sama. Nah, kalau kami sendiri melihat bahwa ini awal yang baik di dalam setelah pencapresan dari Mas Ganjar ini. Nanti kita akan lihat setelah ini ke depan proses-proses yang akan terjadi. Nanti juga penugasan kepada Mbak Puan, kepada Mas Prananda Prabowo, dan juga tadi dengan Bapak Presiden Joko Widodo, dengan Mas Ganjar. Ini terbentuk sinergitas yang luar biasa. Ini nanti kita tunggu dalam beberapa waktu ini, dan juga Bung Reinhardt, ini kan Rakernas masih sampai hari Kamis. Kita tunggu hasil-hasilnya. Saya tentu tidak mau membuka dan menduga-duga ini ya Bung Reinhardt ya. Biar ini menarik. Supaya Mas Toto, kita nanti diundang lagi oleh Bung Reinhardt bicara seperti ini lagi. Terima kasih. Sudah pasti diundang lagi untuk diskusi lagi. Tapi kalau soal Cawapres berarti belum diputuskan ya Bang Eriko. Tadi kan disebut kok ada Pak Mahfud MD yang pertama disebut, kemudian Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, Pak AHY bahkan, dan nama-nama yang lain. Tapi tampaknya nggak akan diputuskan hari ini ya Bang Eriko? Ataupun di Rakernas ini? Ini jam 19.59 menjelang jam 20, sampai saat ini belum ada penyampaian atau keputusan atau diskusi mengenai Cawapres. Belum ada. Nah, kalau besok sama hari Kamis, tentu saya tidak ingin membocorkan dan tidak ingin menduga-duga dalam hal ini. Biarlah nanti proses waktu yang berkembang. Kita tunggu ya Mas Toto, kita diundang lagi tidak sama Bung Reinhardt. Kalau terkam saya, tapi kita akan diundang lagi mungkin beberapa hari ke depan kalau betul ada partai yang akan masuk ke dalam barisan. Betul. Jadi saya udah siapkan dari sekarang kalau nanti ada partai beneran yang akan gabung ya, Mas Toto dan juga Bang Eriko. Tampaknya sih memang demikian, saya juga dengar hal yang sama. Terima kasih Mas Toto dan juga Bang Eriko untuk waktunya, diskusi yang menarik. Selamat malam, sehat selalu semua. Selamat malam, assalamualaikum semua.